10% enak, sisanya enak dong. Kalau gue sih beda pendapat. Apa itu? 1% enak, 99% enak. Sama aja kopla. Nyesel kalau Kita aja yang terlalu berekspektasi sama dunia, sama kebahagiaan, dan kita yang mempersempit standar kebahagiaan kita. Gitu loh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu ya, kamu belum? Udah. Oh, udah. Kembali lagi di Majelis Taklim Ahli Hidayah. Oke, Bawa drama. bawa ntar tenang, ada yang dikawal. Gak usah lama-lama, di konten ini kita tuh mau bikin Q&A. Jadi kita udah bikin sebuah pertanyaan di akun Instagram Dela seputar kita, bukan dia. Aku di sini anak bawang. Kenapa nggak ada cabai? Oh, tapi dia ada suaranya, sayang. Oh. Kalau adik aku nggak ada suaranya. Tadi dia tuh nggak ada suaranya. Oh, gitu. Ini dia dulu Dipancing. mantan introvert. Tahu nggak tadi kita baru datang? Cuman dia ngomong. Enggak. Ngapain lagi? Ngomong dia. Cuman dia bang nongol gitu. Kalau gue nggak nanya juga, gue nggak suruh masuk nih sama nih orang. Aduh. Aku tak salah orang kan. Oh, iya, salah. Gitu kan. Langsung, Padahal gue udah amanatin ke dia, Pan. Ada apa? Ada temen gue mau datang. Lu bukain pintu, nanti bilangin gue bikin konten sebentar gitu kan. Nah. Kagak ngomong. Kagak, dia bilang. Gue Untung nanya. gue ngechat lu. Untung gue Makanya. Sorry ya, gue gue bikin konten dulu. Tadi gue nanyanya, ini rumah Jira di sini ya. Tadi gue pengen nanya, gue boleh masuk nggak? Gitu tadinya. Aduh, Oke. dasar introvert. Langsung aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Deg-degan deh, pertanyaan dari netizen tuh biasanya menggemparkan. Iya. Tapi ini gue dapetnya dikit banget. Nanti kalau kalian ada pertanyaan kita salurkan aja. Oke? Oke. Pirtini. Teng teng teng. Kak Zira pengen ketoprak apa enggak? Pengen. Tadi tuh kita ngomongin ketoprak dan gue langsung pengen beli. Gue udah nge-GoFood. Astagfirullah, beneran. Ya. Sebelum ini sebelum video ini tadi kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata ajan. Taruh guys. Kita skip dulu sih. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Kayaknya yang ini pertanyaan untuk mana tadi? Untuk Dela dan Zira. Oke. Kak Dela sama Kak Zira paling takut sama apa? Dari Zira dulu. Paling Hewan takut atau apa? Masalahnya tuh takut apa nih? Paling- Takut hewan atau apa gitu. Hewan dulu, hewan paling takut sama Hewan sebenarnya aku nggak ada yang takut, cuman ada yang jijik. apa tuh? Cicak. Cicak dan kecoa sih, tapi kalau kecoa aku masih bisa menanganinya, tapi kalau cicak Kalau cicak tuh aku jijik sama dia, tapi kalau kecoa musuh. Kalau ada dia udah siap-siap sendal. tapi kalau Lutfi ada kecoa takut beneran dia, emang Kabur. bener-bener kabur, nggak mau Sama kita. iya apa sih laki-laki kalau aku malah Sama kayak Bang aku Amar sih. matiin. Kenapa cowok begitu ya? Kamu baru sekali ya kayak gitu? Ya, enak aja, aku udah sering ya pagi-pagi kalau lagi Kan kita pulang Kak. Biar dia berantem dulu. Kayak gitu. Jadi kalau ke kecoa tuh lebih ke musuh. Jadi kalau ada dia tuh aku udah ada aja pergerakannya udah. Oh, udah kecoa, ada soalnya apalagi kecoanya terbang-terbang. Iya. Terus benar. terbangnya ke muka. Dia tuh terbangnya emang ngincer yang gerak tuh. Oh gitu. Oh gitu, makanya kita diem ya. Tapi kalau Tapi kalau diam dia nyamperin. Pernah temanku lagi lagi kabur gitu, Ah. diikutin, bener-bener ngikut gitu di belakangnya. kayak Devin yang di sini dia sama dia digini ditangkap. Oh, Lalu gini, oh. Tapi kalau kecoa emang gitu. Kalau kita giniin dia malu. Karena kan dia nggak pakai mata, tapi dia pakai apa namanya? Sinyal. Pakai Pakai sinyal. wifi ya. Atau kalau ada kecoa wifi kita mati. Tiba-tiba dia langsung bapring kecoanya. Oke, pertanyaan yang kedua. Gimana rasanya nikah muda? Rasanya nikah muda, kalau kata Bang Amar 10% enak, sisanya enak dong. Kalau gue sih beda pendapat.
Apa itu? 1% enak, 99% enak. Sama aja Kofla. Nyesel belum nikah lo. Yo, belum nikah. Nanti. Kapan jadinya? Nggak tahu. By the way di sini yang belum nikah Ray doang nih. Iya. Ya, semoga aja dia Besok kan tuh. Maksudnya besok sehat. Amin. Tuh, besokannya lagi baru nikah. ya intinya nikah itu walaupun kata kita enak banget, enggak loh teman-teman. Maksudnya pasti ada aja cobaan yang namanya juga kita nih menikah itu bukan akhir sebuah cerita seperti dongeng-dongeng Cinderella, teman-teman. Malah awal dari kehidupan. Betul, menikah itu adalah awal dari banyaknya kehidupan. Kalau kata siapa sih? Kalau saat kita nerima pernikahan itu berarti kita nerima kekurangannya, kita terima, bukan terima nikahnya aja gitu, tapi terima kekurangannya, Betul. terima egoisnya, terima bau mulutnya, terima Bau badannya. terima Ketek. molotnya, bau keteknya, semuanya. Pokoknya enak lah ya. Pokoknya enak kalian. Oke. Yuk. Maaf tadi terputus teman-teman karena baterainya lowbat dan satu orang nggak ada lagi ngambil ketoprak. Ketoprak. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Gimana cara Kak Jira bangkit dari setiap masalah? Karena aku tahu Kak Jira ketika diuji sama Allah kuat banget. Uji ya. Alhamdulillah. Inspirasi aku ini dia. Masya Allah. Banyak berarti Jir yang terinspirasi. Coba. Padahal nih kadang aku tuh merasa nih ya, aku tuh ya udah gitu. Kalau misalkan bisa membantu orang hanya satu, alhamdulillah gitu. Ternyata dari cara hidup aku, dari cara hidup gua tuh banyak yang terinfluence untuk mampu juga, tau gak sih, hidup sekuat gua gitu. Itu yang kadang bikin gua ngerasa bersyukur, walaupun misalkan mungkin menurut gua nih ya, ini pikiran gua aja kayak Allah ngasih masalah hidup seperti ini ke gue karena Allah tuh tahu gue bisa nge-influence banyak orang untuk bisa mampu bersyukur, untuk bisa mampu mencintai takdirnya gitu loh. Kadang gini, kan nggak ada ya takdir buruk dan takdir baik menurut gue. Mau itu misalkan ditinggal pasangan, ditinggal selingkuh, ditinggal sama Allah, atau kayak gimana pun ditinggal orang tua, itu sama sekali bukan takdir buruk teman-teman. Itu sebenarnya takdir baik, cuma kita aja yang terlalu berekspektasi sama dunia, sama kebahagiaan, dan kita yang mempersempit standar kebahagiaan kita gitu loh. Padahal sebenarnya nih, gue ditinggal sama Bang Amer, mereka mungkin berpikirnya gue bakal sengsara banget, bakal sedih banget ibaratkan gitu kan. Iya, sedih banget memang, cuman nggak selamanya gitu loh. Gue nggak fokus sama rasa sakit yang Allah kasih ke gue, tapi gue fokus cara Allah membangkitkan gue lagi lewat apapun itu. Akhirnya gue nulis buku, ketemu sama orang-orang banyak. Itu adalah sebuah berkah yang nggak harus, ya maksudnya itu adalah sebuah berkah yang harus gue lihat gitu loh. Jadikan masa lalu gue, kesedihan gue itu sebagai bahan pembelajaran hidup gue gitu loh. Kalau gue begitu. Berarti caranya tuh bangkit dari kesedihan. Iya, bangkit dari kesedihan, jangan terlalu fokus sama rasa sedih itu. Kita fokus ke berkah yang Allah kasih ke gue tuh lewat dari sedih itu tuh banyak banget kayak gitu. Makanya gue bilang kadang kita manusia tuh terlalu fokus sama rasa sakit yang kita terima. Benar. Tapi kita tuh tutup mata kepada kebahagiaan yang Allah kasih ke kita. Yang lainnya gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita lagi sedih nih, satu masalah, padahal masih banyak yang harus kita pikirkan kesenangan yang lainnya. Betul. Dan maksudnya kadang Allah ngasih kita cobaan itu karena Allah tuh rindu, tau gak sih sama. Mungkin betul. Pada saat itu aku lalai, aku ya begitulah ya. Atau mungkin ada maksud lain seperti memberikan Bang Amer ke hidup gue itu sebagai cara Allah untuk menaikkan derajat gue menjadi orang yang bisa berguna gitu loh, gitu sih. Dan alhamdulillahnya nih, gue selalu bersyukur gue itu gampang banget ngambil hikmah dalam setiap perjalanan yang gue dapet. Itu yang bikin gue bersyukur. Dan semoga aja Allah nggak pernah berhenti bikin gue selalu bersyukur. Jadi lu kalau misalnya kayak ada kejadian seperti ini contohnya gitu ya, lu ambil hikmah semuanya gitu ya. Betul, gue tuh itu yang bikin gue bersyukur tuh karena gue setiap misalkan ada masalah nih, gue tuh gak pernah kalut dalam setiap masalahnya. Gue tuh selalu muterin, tau gak sih, muterin pokok masalah itu biar gue akhirnya bisa paham dan gue bisa mencerna dengan baik masalahnya seperti ini, yang harus gue hadapi seperti ini, dan gue harus kayak. Jadi gue gak pernah sekarang tuh ya, ketika gue terlibat sebuah masalah, gue nggak pernah nanya lagi ke diri gue harus gimana. Tapi oke, gue tahu nih masalah kayak gini dan ternyata ini yang harus gue hadapi tuh ini.
gitu, jadi ya terencana lah kayak gitu. Karena di sini juga netizen kan nanyain, kenapa Kak Jira tuh kuat banget? Mungkin dia tuh ngeliatnya gini, Jira pengantin baru Iya, baru itu betul. kan seneng Jir, Oh iya pasti. menggebu-gebu gitu kan. Lagi sedang senang-senangnya. Lagi sedang senang-senangnya, Jira masih muda, kok Jira bisa kuat banget? Itu kenapa Jir? Ya karena gue kalau gue udah punya paham kalau misalkan di dunia ini gak ada yang lama. Mungkin gue harus merasa harus cukup gitu loh ketika misalkan Bang Amar nih udah nggak ada di hidup gue. Cuman 172 hari yang gue dapat sama beliau, dan itu memang yang udah Allah, waktu itu yang udah Allah kasih ke gue. Dan mungkin orang ngerasa ya Allah bentar banget, tapi kalau coba kalau misalkan gue mikirnya wow 172 hari itu udah adalah hari yang sangat cukup. Karena apa yang gue dapetin sama Bang Amar itu bukan hanya sekedar love, bukan hanya sekedar cinta, tapi banyak banget ilmu yang gue dapet. Jadi gue harus merasa cukup akan waktu itu gitu loh. Dan ketika gue sudah merasa cukup, timbul rasa syukur. Benar. Ketika oh iya ya, walaupun gue bentar sama Bang Amar, ilmu gue yang gue dapet dari dia banyak banget loh. Bersyukur banget loh gue nikah sama orang sebaik beliau gitu. Itu yang bikin gue bersyukur. Jadi walaupun dia pergi, gue nggak pernah nyesel dengan kepergian itu. Gue bersyukur. Oke, sebelum pertanyaan yang terakhir, satu pertanyaan dari gua khusus. Apa tuh? Gua kan kenal sama Amar tuh, Amar baik banget orangnya. Betul. Dan kesan apa sih yang paling berkesan banget dari Amar buat Jira pribadi? Kesan yang paling membuat sampai sekarang tuh, Man, dia laki-laki baik. Dia laki-laki bertanggung jawab sih. Yang bikin gue terkesan, bahkan dari pertama kenal sampai beliau wafat tuh, yang bikin gue terkesan apa coba? apa tuh? Sampai dia wafat, dia memberi banyak banget kebahagiaan buat orang lain. Itu yang bikin gue terkesan. Sampai dia mau wafat nih, maksudnya sampai dia waktunya habis, dia ngasih banyak kebahagiaan untuk orang lain. Contohnya, waktu pas kemarin, waktu pas Bang Amar masuk ICU, sebelum dia wafat, sebelum dia jantungnya benar-benar berhenti, dia ngasih kita sebuah kebahagiaan sedikit bahwa dia stabil. Walaupun misalkan akhirnya dia pergi. Jadi dia tuh nggak ngejatuhin hati kita secara jatuh dulu, tau gak sih? Benar-benar. Tapi ngasih tahu dulu nih, aku Sehat, akan baik-baik gitu. aja. Tapi pada akhirnya walaupun diambil sama Allah, dia tuh nggak ninggalin kita. Ibaratkan menurut gue Bang Amar tuh memberi sinyal itu, membuat kita tuh berpikir Bahagia. dia baik-baik aja kok, dia pergi dan dia akan baik-baik aja di sana gitu loh. Jadi gue nggak perlu khawatir, gue nggak perlu merasa Bang Amar sendirian di sana, karena gue yakin kita yang beliau jalanin sudah sangat cukup untuk menemani dia di sana gitu loh. Jadi itu yang bikin gue selalu berkesan, dan alasan gue juga sebagai perempuan menjadi lebih sangat hati-hati banget. Sumpah sebenarnya kalau aku sebagai manusia yang tidak sabaran, gue selalu mengolah rasa kesepian gue tuh menjadi sebuah hal yang gak harus gue ratap gitu loh, gue nikmatin. Gue beli rumah tapi atas nama Zira katanya. Soalnya yang bakal meninggal gue duluan.